adalah seorang psikoanalisa Jerman yang secara radikal menentang pandangan aliran Freudian. Pandangan tentang teorisis, psikologi feminis, dan diri terus mempengaruhi bidang psikologi budaya, psikoterapi interpersonal, dan psikologi humanistik. Karen Horney adalah salah satu wanita pertama yang dilantik sebagai psikoanalisis Freudian. Horney percaya bahwa lingkungan dan pola asosial bukan faktor intrinsik yang paling menyebabkan neurosis. Dia percaya bahwa orang membutuhkan lingkungan yang hangat dan mendukung serta hubungan antar pribadi yang kuat untuk menunjukkan diri mereka yang sebenarnya. Dengan tidak adanya faktor-faktor ini, orang-orang beralih ke pola-pola yang melemahkan pengaruh diri dan hubungan mereka dengan orang lain. Orang-orang ini memiliki kecemasan dasar. Kecemasan dasar menimbulkan 3 reaksi utama. Yang pertama ada 1. Bergerak ke arah orang lain. Ketika seseorang bergantung pada orang lain dan berusaha untuk dicintai. Yang kedua, menjauh dari orang lain ketika seseorang tidak ingin terlibat dengan orang lain. Yang ketiga, bergerak melawan orang lain ketika seseorang melihat dunia sebagai sesuatu yang bermusuhan dan bertindak sesuai dengan. Horney percaya bahwa banyak aspek kepribadian dan neurosis ditentukan oleh konteks lingkungan dan sosial, bukan oleh dorongan biologis bawaan seseorang. Horney juga menyimpang secara drastis dari teori Freud tentang psikologi perempuan, yang menantang gagasan bahwa masalah mental perempuan adalah produk dari dunia yang didominasi laki-laki. Keyakinan Horney tentang perilaku neurotik menantang anggapan bahwa kecenderungan neurotik adalah akibat dari lingkungan seseorang dan bukan manifestasi intrinsik dari siapa seseorang itu. 3 kategori besar kebutuhan neurotik pada dasarnya menggambarkan berbagai cara orang dapat mengatasi pengalaman sosialnya. Horney percaya bahwa strategi coping ini dapat mempengaruhi kepribadian seseorang dan memunculkan 3 tipe kepribadian. Yang pertama ada agresif, yaitu berasumsi bahwa setiap orang adalah musuh dan hanya memperhatikan diri sendiri. Yang kedua, sesuai, peka terhadap kebutuhan orang lain dan secara spontan bekerja untuk memenuhi harapan orang lain. Yang ketiga, terpisah, berusaha menjadi mandiri, menciptakan jarak emosional dari orang lain hingga titik. Salah satu kontribusi utama Horney adalah karyanya tentang psikologi feminin yang menantang pandangan psikologi tradisional Freudian tentang perempuan. Ia juga mencatat bahwa masyarakat secara keseluruhan takut dan membenci perempuan sehingga memaksa mereka berada pada posisi yang membuat mereka bergantung pada laki-laki. Horney menyimpulkan bahwa kebencian antara laki-laki dan perempuan tidak terletak pada rasa iri pada penis, namun pada rasa iri laki-laki terhadap kemampuan perempuan untuk menghasilkan kehidupan. Rasa iri pada rahim menyoroti penyimpangan Horney yang paling nyata dari psikoanalisis. Freud percaya bahwa perempuan tidak lengkap karena mereka tidak memiliki penis. Horney memandang perempuan sebagai makhluk utuh, pantas dilihat dan didiskusikan dengan cara mereka sendiri. Yang kedua, yaitu secara khusus, Horney percaya bahwa kebutuhan akan kasih sayang dan kebutuhan akan kekuasaan adalah 2 kekuatan pendorong di balik neurosis. Yang ketiga yaitu, Horney mengembangkan lebih lanjut karyanya tentang neurosis dalam Neurosis and Human Growth, The Struggle Towards Self-Realization, di mana ia mengajukan gagasan tentang diri yang sebenarnya, diri yang telah berkembang dengan cara yang sangat menuju realisasi diri. Teori kebutuhan neurotik. Horney berbeda dengan Freud. Horney percaya bahwa budaya bukan dorongan naluri, namun sebagian besar mengasah pada perilaku dan karakteristik psikologis, terutama pada neurosis. Horney menciptakan struktur baru untuk neurosis. Horney percaya bahwa neurosis berasal dari kecemasan dasar yang berasal dari keluarga yang membuat anaknya merasa tidak diinginkan. Kecemasan dasar ini menyebabkan orang merasa tidak berdaya atau tersesat di dunia, dan mereka berusaha memenuhi kebutuhan akan cinta dan penerimaan melalui 4 tren neurotik, yaitu kasih sayang, ketundukan, kekuasaan, dan penarikan diri. Dalam self-analysis
yang dilakukan oleh Horney pada tahun 1942 menyebut 10 kebutuhan neurotik antara lain kehidupan seseorang, yang keempat kebutuhan akan tenaga, yang kelima kebutuhan untuk mengeksploitasi orang lain, yang keenam kebutuhan akan prestis, yang ketujuh perlunya kekaguman pribadi, yang kedelapan kebutuhan akan prestasi pribadi, yang kesembilan perlunya kemerdekaan, dan yang terakhir perlunya kesempatan. Orang-orang yang bergerak ke arah orang lain akan mengembangkan kepribadian yang patah, di mana diri idealnya adalah orang yang dicintai dan dihargai. Mereka yang berusaha menjadi apa yang dibutuhkan orang lain dan akibatnya tidak menonjolkan diri, menjadi bawahan atau lemah. Sedangkan orang yang melawan orang lain adalah orang yang memiliki kepribadian agresif, narsis, perfeksionis, atau sombong dan pendendam. Berbeda dengan Fred Horney, melihat narsisme sebagai produk dari lingkungan seseorang dan bahkan sebagai sifat yang melekat. Orang yang perfeksionis menurut Horney memiliki standar tinggi yang tidak realitas terhadap diri sendiri dan orang lain. Horney mengembangkan hal ini dengan orang tua otoriter yang membuat mereka merasa tidak dihargai sebagai anak-anak. Dan yang terakhir, orang yang sombong dan pendendam adalah mereka yang mencemooh kasih sayang dan malah berusaha membalas dendam terhadap orang-orang yang telah atau mungkin telah menyakiti mereka.